Virus corona sudah menyebar ke berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi berbagai sektor. Ekonomi di dunia mengalami kelayuan. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perilaku konsumen merespons wabah COVID-19 dalam industri pertanian dan bagaimana industri beradaptasi pada perubahan perilaku konsumen situasi seperti ini. Saat ini, masyarakat dihimbau untuk tetap di rumah demi memutus rantai penyebaran virus corona. Akan tetapi, segala kegiatan tidak dapat dilakukan di rumah saja. Salah satunya, industri pertanian kini sedang mengalami masa yang sulit. Namun ada juga keuntungan tersendiri. Industri pertanian sedang mengalami permintaan yang tinggi, namun tidak seimbang dengan ketersediaan dan hambatan yang lain. Perilaku konsumen cenderung berubah dan terjadi panic buying. Panic buying merupakan fenomena di mana masyarakat melakukan penimbunan beberapa barang pada saat terjadi situasi darurat tertentu. Dalam hal ini, kepanikan masyarakat membeli sebanyak-banyaknya bahan pangan, hand sanitizer, masker, untuk persiapan untuk antisipasi hal buruk yang terjadi ke depannya. Panic buying juga menyebabkan kelangkaan barang, harga barang yang melonjak berkali-kali lipat, dan penggunaan yang tidak tepat sasaran. Ada kelebihan dan kekurangan yang terjadi pada industri pertanian saat seperti ini. Pelaku agribisnis pun mengakui adanya peningkatan penjualan seiring dengan pandemi COVID-19. Peningkatan paling besar adalah sayuran. Karena masyarakat kini harus lebih memperhatikan gizi pada makanan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pelaku agribisnis juga melakukan sistem penjualan online untuk beradaptasi. Dengan cara ini karena perilaku konsumen beralih ke digital. Penjualan online saat ini sedang tren karena masyarakat terbantu walau hanya dari rumah masih dapat membeli tanpa harus ke tempat penjual. Memang permintaan tinggi, namun terkendala oleh stok dan distribusi. Jika permintaan tinggi namun tidak dapat dipenuhi akan terjadi kelangkaan dan distribusi dan logistik juga terbatas. Setiap perusahaan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam mendistribusikannya dalam hal biaya dan waktu. Karena armada yang beroperasi semakin sedikit dan biaya jasa pengiriman pun mahal. Maka dari itu, perlu untuk dipertimbangkan, apalagi di tengah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Penjual diharapkan dapat mengandalkan armadanya sendiri dalam mengirim produk-produknya kepada para konsumen. Langkah ini membuat distribusi barang tidak mengalami gangguan yang berarti. Hambatan yang terjadi pada industri pertanian juga memberikan dampak kepada industri perhotelan dan restoran. Ketua Himpunan Tani Indonesia, Muldoko, menjelaskan bahwa hasil panen petani biasanya didistribusikan ke dua sektor ini, yang kini tidak bisa disalurkan dengan maksimal. Pasok pangan yang sangat panjang ini ternyata pada akhirnya menghadapi kendala di ujungnya, yaitu yang tadinya pasar sangat hidup, bergiat dalam kegiatan bisnisnya karena mereka harus masuk pada hotel-hotel, rumah makan, dan restoran-restoran. Tapi dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, hampir semua kehidupan itu menjadi tertutup. Wakil Kadin Indonesia Suharyono Husein berpendapat, faktor perubahan iklim lebih mempengaruhi produksi pertanian dibandingkan pandemi virus corona. Beliau mengatakan kalau dilihat masa corona ini, konsumen perlu pangan, tetapi harga harus terjangkau. Di sisi lain, naik turunnya harga bergantung kepada supply dan demand. Pemerintah juga diharapkan dapat menjaga daya beli petani serta menjaga stabilitas nilai tukar di tingkat petani. Untuk beradaptasi dalam keadaan seperti ini, yang pertama adalah ubah teknologi untuk menekan biaya produksi. Yang
kedua, turunkan harga produk. Yang ketiga adalah ubah sistem untuk menekan pengeluaran sekaligus mengatasi hambatan yang dialami. Yang keempat, membuat strategi baru. Setelah corona berakhir, industri harus dapat memperbaiki kondisi pasar dahulu. Kepada masyarakat, panic buying juga sangat tidak direkomendasikan. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.